Ilmu komunikasi merupakan bagian dari ilmu sosial yang meliputi komunikasi pribadi, komunikasi kelompok, komunikasi intelektual, dan komunikasi massa. Komunikasi berasal dari bahasa Inggris communication dengan asal kata komunis yang berarti memiliki satu makna. Sedangkan menurut teori Laswell, komunikasi adalah penyampaian pesan dari seorang komunikator kepada komunikan melalui media tertentu sehingga menghasilkan strategi komunikasi tadan atau cara kita memanajemen komunikasi, agar apa yang kita inginkan dari komunikasi ini atau tujuan dari komunikasi yang akan kita lakukan dapat terlaksanakan. Komponen komunikasi sangatlah rumit, jadi strategi komunikasi ini sangat penting. Kita harus mengetahui siapa sasaran dari komunikasi kita atau siapa yang akan menjadi komunikan kita agar kita dapat mengatur strategi untuk bagaimana cara komunikasi ini dapat berlangsung atau mencapai tujuan yang kita inginkan. Retorika adalah cikal bakal komunikasi karena berdasarkan para ahli atau penjelasan dari para ahli, retorika ini sudah ada sejak manusia dilahirkan ke dunia atau sudah ada sejak abad ke-5 sebelum Masehi. Jadi retorika ini dalam arti sempit dapat kita artikan sebagai berbicara, tetapi dalam arti luas kita dapat artikan sebagai public speaking atau pidato. Banyak juga ahli yang mengatakan bahwa retorika juga disebut sebagai karya. Mengapa publisistik termasuk ilmu? Karena menurut saya sifat empiris dari ilmu ini dapat dikategorikan ke dalam publisistik, atau dengan kata lain publisistik ini sudah mencakup semua kategori yang mencirikan bahwa dia adalah ilmu. Jadi publisistik ini merupakan bagian paling penting dalam komunikasi. Komunikasi merupakan bagian dari pendidikan, atau bisa sebaliknya, pendidikan merupakan bagian dari komunikasi. Karena terdapat dua unsur yang akan berkomunikasi di sini, atau terdapat dua unsur komunikasi. Pertama, ada komunikan. Komunikan di sini bisa dikatakan bahwa dia adalah siswa. Sedangkan komunikatornya adalah guru atau pengajar. Jadi komunikasi dalam dunia pendidikan sangat penting. Komunikasi dalam dunia pendidikan juga sangat khas karena di sini kita dituntut untuk membuat orang yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, yang tadinya tidak tahu apa-apa menjadi bisa dalam melakukan apapun yang akan dia hadapi. Komunikasi dengan pemenuhan, maksudnya adalah komunikasi adalah hal utama penunjang keberhasilan dari suatu pemenuhan. Komunikasi di sini adalah tentang bagaimana cara kita memberikan pandangan baik kepada masyarakat atau memberikan citra yang baik kepada masyarakat tentang diri kita maupun perusahaan. Bicara tentang organisasi, kita tidak bicara tentang komunikasi pribadi, tetapi kita bicara tentang komunikasi kelompok. Komunikasi di sini bukan bertujuan untuk mendapatkan informasi, tetapi bertujuan untuk mengambil keputusan. Bagaimana cara kita menyampaikan suatu pesan kepada teman-teman kita agar tercapainya suatu tujuan, suatu keputusan yang ada di dalam organisasi untuk kita jadikan bahan ajaran jurnalistik adalah cara penyampaian pesan melalui proses penyiaran pada media massa. Bagaimana cara kita menang dalam peperangan.
Komunikasi dengan dua saraf ini merupakan strategi dari komunikasi. Yang pertama, komunikasi massa terjadi secara satu arah atau dengan kata lain tidak ada timbal balik antara komunikator dengan komunikan. Komunikator pada komunikasi massa melembaga, maksudnya adalah berasal dari lembaga. Yang disampaikan dalam komunikasi massa bersifat umum, maksudnya disajikan kepada masyarakat